apa kabar buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading buat teman-teman tentang pilih kartu atau pick a card ya. Jadi ini temanya tentang alasan dia berubah. Nah, berubahnya ini berubah yang jadi nggak enak nih. Ya, berubah entah itu dia lebih cuek, dia lebih dingin, dia lebih apa? Dia jadi kayak gimana ya, komunikasinya jadi kayak nggak kayak dulu. Nah, intinya seperti itu, atau banyak lagi ya alasan-alasannya. Nah, ini alasan kenapa dia kok berubah, intinya seperti itu, alasan jadi lebih dingin atau apalah ya, why gitu alasan-alasannya. Dan di sini seperti biasa aku ada 3 pilihan buat kamu. Ada 3 pilihan ini, ada batu warna coklat untuk pilihan yang pertama, batu warna putih untuk pilihan yang kedua, dan batu warna pink untuk pilihan yang ketiga. Sekali lagi, biar nggak salah paham ya, alasan dia berubah ini maksudnya alasan perubahan semacam apa sih? Kayak lebih cuek, lebih dingin, lebih kayak komunikasi nggak kayak dulu. Jadi kayak jarang-jarang, dia jarang balas chat kamu, atau jarang hubungi kamu, atau jadi ini masih ada komunikasi, cuman nggak kayak dulu. Intinya seperti itu ya. Tuh, yang kemarin kayak sempat aku pernah reading buat kalian tentang pick a card itu yang bener-bener hilang. Ya, bener-bener hilang alasan dia meninggalkan kamu, atau kayak alasan apa ya? Tiba-tiba dia blokir kamu, diemin kamu. Nah, kalau ini enggak. Tapi lebih ke arah alasan dia cuekin kamu ya. Tapi kayak ya tiba-tiba kayak cuek. Komunikasi itu lebih jarang daripada dulu. Nah, lebih sikap dia itu kayak banyak perubahan itu. Why? Alasan kenapa dia berubah. Nah, ini ya, alasan kenapa dia berubah. Mungkin dulunya sabar, sekarang kok gampang uring-uringan. Dulunya dia baik, kenapa sekarang seperti ini. Dia dulu standby buat kamu, tiba-tiba sekarang seperti ini. Nah, ini ya. Jadi walaupun alasannya nanti itu sebetulnya banyak ya alasan-alasannya, tetapi aku hanya memilih 3 kartu di sini, dan aku hanya memberikan kalian 3 pilihan di sini. Semoga saja nanti hasilnya resonate. Jadi sekali lagi untuk pilihan teman-teman, yang pertama ada batu warna coklat, yang kedua ada batu warna putih, yang ketiga ada batu warna merah muda ya. Jadi kalian bisa pilih dari salah satunya. Oke? Jika sudah, kita akan kembali di pilihan yang pertama untuk batu warna coklat. Oke, kembali ya di batu warna coklat di sini. Ini ya untuk pilihan yang pertama. Kita lihat dulu tebarannya di sini. Yang pertama, heart with the key. Welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Oke, kita lihat dulu. Consider your foundation. Look how committed you are to love. Oke, jadi di sini aku lihat ada heart with a key. Ini hampir sama sih. Consider your foundation. Look at how committed you are to ini. Sebenarnya dari sini udah kelihatan ya. Tapi kita lihat dulu. Oke. Page of Cup. Oke. Yang kedua ada Knight of Wands. Yang ketiga ada Ace of Swords. Yang keempat di sini kita lihat ada The Magician. Ya. Ada Ace of Wands. So, begini Mbak ya, kalau aku Mbak lagi kebiasaan, sorry. Ditit gitu ya, sorry. Oke. Ya deh gini teman-teman ya, kalau aku lihat ada Page of Cup, ada consider your foundation. Oke. Aku lihat dulu Page of Cup di sini. Sebenarnya dari sini udah kelihatan ya. Yang pertama, alasan dia berubah. Memang nggak sesuai komit dari awalnya.
Ini kalau teman-teman ini biasanya kalau dideketin, aku selalu ada buat kamu, apa yang kamu butuhkan aku selalu ada. Pokoknya intinya itu dulu dia tuh selalu ada buat kamu. Telepon itu setiap hari bisa gitu ya. Sekarang buru-buru setiap hari ya, chat aja cuma iya, baik, ya singkat-singkat aja gitu ya. Nih, ini sebetulnya alasan-alasannya. Yang pertama, aku lihat ada consider your foundation. Look at how committed you are to love. Jadi intinya itu gini. Ada suatu pesan ya, kalau aku lihat ada suatu pesan kepada dia nih. Ada suatu pesan. Jadi intinya kalau aku melihat di sini ini memang kalau kalian tahu tentang Sun, Moon, Rising, dan Venus ya, tapi teman-teman nggak ada, semuanya nggak tahu tentang Sun, Moon, Rising, dan Venus. Nah ini loh. Oke gini teman-teman ya, kalau aku lihat dari look at how committed you are to love, itu memang awal-awal dia ini baik sama kamu. Tetapi gini, kalau aku lihat dia merasa bahwa dia udah nyaman sama kamu ya. Yang pertama seperti itu. Ya, aku melihat dia udah nyaman sama kamu, dia udah kayak dapetin kamu, dia udah merasa kayak bahagia sama kamu. Ya udah, nggak enak ya. Karena gini, kita ngomong masalah heart with a key, welcoming love. Kamu ini udah sebetulnya udah dianggap dia ini udah ya udah hanya kamu gitu loh. Komitmen pun ya cuma sama kamu, intinya seperti itu ya. Kalau aku lihat ada perfect, dia tuh kayak merasa bahwa kamu itu bisa memahami dia kalaupun ada perubahan ya teman-teman. Jadi gini, dari awal mungkin dia selalu ada buat waktu buat kamu ya, intensnya ke kamu, terus fokusnya selalu ke kamu. Nah di saat-saat tertentu, di saat dia udah memahami kamu ya menurut dia, tapi di saat dia menurut dia udah memahami kamu, di saat dia itu merasa bahwa dia ini udah kayak hubungan ini udah fine, udah baik, udah berjalan lancar, berjalan dengan ya udah enak lah ya menurut dia, akhirnya dia kembali ke dunia dia sebelum bersama kamu teman-teman. Apa maksudnya? Jadi awal-awalnya ini dia itu kayak saat bersama kamu di awal-awal ini dia selalu memfokuskan sama kamu, segala sesuatu tentang kamu, apapun itu ya, sampai dibawa kerjaan, sampai dibawa yang namanya tidur, sampai dibawa apapun ini tentang kamu. Tetapi dengan berjalannya waktu, di sini aku melihat dia kembali pada fokus ya, kita ngomong fokusnya akhirnya ke pekerjaannya. Yang tadinya fokus jadi 100% nih ya ke kamu, akhirnya berkurang 20%. Nah, awalnya 20% nih, dia mulai fokus sama pekerjaannya, mulai fokus sama studinya. Nah, udah mulai berkurang. Berjalannya waktu lagi, berkurang lagi. Fokus lagi ke hal selain pekerjaan, ngurusi finansial mungkin bisa ya. Dia mencoba untuk berbagi waktu bersama dirinya sendiri. Entah itu hobinya, teman-temannya. Nah, ini ya. Dengan berjalannya waktu lagi, kurang lagi 20 lagi ya. Ini untuk apa? Minimal dia melihat untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang dia butuh waktu untuk sendiri ya. Yang kemarin-kemarin dia udah habiskan di totalin buat kamu. Akhirnya lama-lama dia untuk, nah, makanya kadang-kadang itu kalau terlalu ekstrim ya teman-teman ya, menghabiskan waktu terlalu keseringan itu, kadang-kadang orang itu ada fase ingin sendiri, bosen ya. Nah bosen ini belum tentu kalau dia nggak sayang sama kamu, karena aku melihat sebetulnya dia sayang, tapi kadang-kadang dia sudah mulai membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Dia membutuhkan waktu untuk orang lain. Dia membutuhkan waktu untuk bersama teman-temannya, keluarganya, membutuhkan waktu untuk kerjanya, dan hal lainnya. Makanya itu, alasan itulah yang menjadi dia ini berubah. Gara-gara mungkin tadinya itu ya, kalau aku lihat dengan hadirnya Page of Cups, sebetulnya dia ini perasaannya gini, semakin lama ya, kita ngomong semakin lama dia semakin sayang ya sama kamu, karena sudah semakin dalam dia jatuh cinta sama kamu, dan hubungan ini semakin, kita ngomong fasenya lebih baik, dia kembali ke berputar arah.
Nah, berputar arah bukan untuk meninggalkan kamu ya teman-teman di sini. Berputar arah bukan karena meninggalkan kamu, karena ada sesuatu yang harus dia jalani sebelum. Jadi sebelum mengenal kamu, dia ini sudah punya kehidupan yang lain. Ya, entah teman-temannya, entah itu ini, entah itu ini, entah itu ini. Nah, dengan berjalannya waktu akhirnya dia kembali. Yang tadinya 10, akhirnya yang sisa 20% ini ya buat kamu gitu loh. Yang tadinya 100% buat kamu, akhirnya sisanya tinggal 20. Why? Aku lihat ada Eros Word, ya mau nggak mau. Kadang-kadang dia juga merasa, aduh kalau aku sering-sering ada waktu buat kamu, terus yang ini gimana? Yang ini gimana? Yang ini gimana? Karena kita ngomong masalah era of one ya teman-teman. Era one ini menandakan bahwa kamu terhubung dengan seseorang yang memang fokus ke masa depan. Ini yang pertama. Ya. Nih. Yang kedua, kita ngomong masalah era of one ini sendiri, bisa saja dia adalah tipikal orang yang suka dengan pergerakan ya teman-teman. Orang ini aktif. Nah, ini. Orang ini aktif, suka dengan pergerakan. Ya. Segala sesuatu kalau terus-terusan seperti itu kadang-kadang dia juga merasakan kebosanan. Nah, itu juga alasannya ya teman-teman. Bosan itu bukan berarti nggak sayang. Beda ya. Sayang itu dari hati. Bosan itu dari keadaan. Yang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya dia kembali di sini ya. Di jalur lama dia di sini. Ya mau nggak mau ya teman-teman, kita ngomongin salah Eros Word ini sendiri. Kadang-kadang dia juga merasa, aduh, kalau kayak gini terus gimana? Kita ngomong masalah dia kayak ketrapping juga gitu loh. Ketrappingnya apa? Di situasi mungkin di awal-awal akhirnya kamu kayak merasa, gue udah terlanjur kayak kamu merasa bahwa kamu terlanjur untuk dia selalu ada buat kamu, dia selalu gini ke kamu. Nah ini kadang-kadang, aduh, gimana lagi? Nah itu loh. Kadang-kadang dia juga bingung di sini, ya teman-teman. Karena kita ngomong masalah The Magician. The Magician ini adalah tentang sesuatu hal yang harus dia lakukan. Kalau nggak gitu nanti masa depan dia ini kayak tentang masa depan juga gitu loh. Ya, dia hanya berikan aku peluang atau berikan aku tuh waktu untuk diriku sendiri minimal untuk itu. Tetapi kalau kita ngomong masalah seperti aku bilang, dia kalau memilih perasaan, dia memilih kamu teman-teman di antara yang lain ya. Karena kita ngomong masalah getting together. Terus dia juga sudah membuka hati ya buat kamu. Dia sudah meeting the one, berarti intinya ya buat hanya kamu aja yang sekarang ada di hati dia. Hanya saja kita ngomong masalah kondisi ya teman-teman, dimana dia juga nggak bisa seperti itu terus. Nah dia merasa seperti itu di Eros World. Dia merasa nggak bisa seperti itu terus menerus dengan kondisi yang begini-begini terus. Sedangkan dia banyak hal yang harus dia kerjakan. Ya selama mungkin berbulan-bulan dia menghabiskan waktu sama kamu. Kadang-kadang tanpa kamu sadari ada beberapa hal di sini itu yang peluang-peluang itu dia tinggalkan demi kamu. Nah, setelah berjalannya waktu sebetulnya dia mengharapkan bahwa kamu bisa ngertiin dia. Nah, sesuatu yang tadi dia tinggalkan demi kamu, sekarang dia berharap kamu yang harus mengerti dia. Dia harus mengejar sesuatu yang dia tinggalkan tadi. Nah, ini tadi ya. Yang tadi awal-awal dia mau meninggalkan yang lain hanya demi kamu. Nah sekarang dia berharap bahwa kamu mengerti dia bahwa sesuatu yang sudah dia tinggalkan ini tadi itu mau dia raih lagi. Ini kita ngomong masalah The Magician ini sendiri. Kenapa? Dia juga nggak mau kehidupan ini akan stuck seperti ini terus. Ya, nih ada Air of Wands. Nih ada Air of Wands ya di sini berarti intinya gini. Yang pertama, Air of One ini juga menandakan seperti aku bilang bahwa dia ini suka dengan pergerakan atau sifat dia adalah pekerja keras ya teman-teman. Nah kalau dia kan tadinya itu selalu ada waktu buat kamu, ya sekarang time-nya untuk dia kerja itu dia ya. Terus kita ngomong masalah Erawan sendiri ya, dia juga nggak mau situasinya kayak gini-gini terus. Masa sih dalam pikiran itu selalu asmara. Sedangkan banyak hal yang harus dia pikirkan di sini. Kita ngomong masalah The High Priestess juga ya teman-teman. Nah, High Priestess ini sebelum dia melakukan segala sesuatu dipertimbangkan kembali ya. Jadi yang mungkin tadi itu kita ngomong masalah Page of Cup ini lagi. Kalau orang jatuh cinta awal-awalnya itu kayak gimana ya? Kalau menurut aku itu bukan jatuh cinta awal-awalnya ya. Mungkin dunia ini terasa kayak
surga. Ya, dunia ini hanya milik kita berdua, tetapi lama-lama segala sesuatu kayak perlu dengan lama-lama di sini aku melihat dia kayak mencoba untuk berpikir lagi dampak-dampaknya ke depannya dan lain-lainnya. Akhirnya dia harus keluar dari situasi yang kayak gitu-gitu juga. Dia harus mengembangkan masa depan. Ya, sudah saatnya dia melakukan pergerakan di sini. Kalau nggak gitu, dia akan di situasi yang kayak gitu-gitu terus, ya teman-teman. Jadi itu alasan dia berubah. Mungkin awal-awal seperti aku bilang, karena aku melihat ada Page of Cup. Jadi lagi semangat-semangatnya terhubung sama kamu di sini. Aku lihat ada Page of Cup. Dia semangat-semangatnya terhubung sama kamu, lagi kayak wah, kayak gimana sih Page of Cup itu, ya. Semangat muda, ya ini ya, kalau aku lihat semangat muda, everything is for you dan lain-lainnya. Tetapi kita ngomong masalah Knight of Wands, dia harus back to work atau kembali pada dunia sebelum ketemu sama kamu di sini. Yang tadinya udah dia tinggalkan, atau yang tadinya dia udah kayak udah nanti aja gue mau sama pacar gue atau gue mau sama pasangan gue gitu ya. Nah akhirnya karena dia tahu bahwa ini bisa bakal membuat dia ini stuck terus dalam kehidupan dia, akhirnya dia, nah mau nggak mau, suka nggak suka ya, dia harus bergerak lagi di dunia dia yang sebelum sama kamu. Oke? Jadi intinya juga, aku juga melihat dia melakukan perubahan ini, dia harus melakukan segala sesuatu ini, bukan dasar dia itu nggak sayang sama kamu ya teman-teman, bukan dasar dia tuh nggak suka sama kamu atau nggak sayang lagi sama kamu, tetapi memang ada banyak hal yang harus dia fokuskan. Di sini aku lihat The Magician, sudah saatnya dia melakukan pergerakan kembali ya, setelah dia stuck di sini ya, terjerat dalam asmara terus-menerus sehingga masa depan atau yang lainnya nggak dipikirin ya, karena everything is for you itu tadi. Oke, jadi itu untuk pilihan yang pertama. Lalu kita kembali ke pilihan yang kedua. Oke, lanjut ke readingan yang kedua, yaitu pilihan yang kedua ya. Di sini aku ada batu warna putih ya teman-teman. Oke, batu warna putih untuk pilihan yang kedua, kita lihat dulu. Ada Coffee Cup, I love you. Oke, there's a powerful words, meeting, conversation, feeling of feel, friendship. Oke, kita lihat dulu. King Swords. Oke, kita lihat ada Three of Cups. Pasan dia benar-benar berubah. King Sword, Three of Cups, King of Cups. Ada tuh, oh fine. Nah ini, oh ini time ya teman-teman, the bottom of the deck di sini. Ada sesuatu yang sedang dia pikirkan teman-teman ya, karena aku lihat ada sebenarnya gini, kalau ngomong masalah perasaan, dia ada perasaan sama kamu, ataupun ini adalah keinginan kamu. Jadi kayak ada keinginan kamu itu dimana bahasa itu sangat penting ya, bahasa itu sangat penting. Itu dalam kata arti there's are powerful words. Kalau dia mengatakan sayang, kangen, itu udah kayak lebih dari cukup mungkin buat kamu ya. Jangankan buru-buru gitu kak ya, gitu aja dia nggak pernah untuk mengungkapin perasaannya dia ke aku. Nah ini dia ya, karena gini, aku melihat dia ini banyak hal yang dia pikirkan ya teman-teman. Di sini aku lihat ada Four Swords ya. Mungkin alasan dia tidak bisa mengatakan sesuatu, atau alasan dia berubah, atau bahkan dia tidak pernah, maaf ya, mengatakan hal-hal yang kamu inginkan, melakukan sesuatu yang kamu inginkan di sini, karena aku melihat ada banyak pikiran nih ya, atau banyak sesuatu yang saat ini kayak aku merasa bahwa dengan hadirnya Four Swords, he need time, dia butuh waktu untuk sendiri di sini teman-teman ya. Nih kita ngomong masalah King Sword itu sendiri ya. Aku melihat King Sword ini bisa saja dia
ya, aku lihat dia ini adalah seorang yang sangat pemikir. Oke, dia ini sangat pemikir di sini. Jadi apapun ini bisa dipikir. Kalau lagi ada masalah teman-teman ya, kalau ada sesuatu yang terjadi sama dia, aku melihat dia ini memang kecenderungan ingin sendiri. Itu alasan kalau dia berubah. Ya, dia tipikal memang orang yang kadang-kadang itu segala sesuatu itu apa ya? Kalau ada pertanyaan, kalau kamu menginginkan suatu jawaban, alasan mungkin dia ini kayak butuh waktu untuk memberikan sesuatu itu kepada kamu. Nah, ya. Ini, kenapa? Kita lihat ada di King Swords. Nah, kita fokus dulu di King Swords. King Swords ini melambangkan tentang seseorang yang tidak mudah kayak gimana ya, memutuskan segala sesuatu dengan gegabah. Jadi intinya entah itu masalahnya di kamu, dalam hubungan atau di luar asmara, dia pasti membutuhkan waktu untuk sendiri di sini teman-teman. Ya. Nah, makanya kita ngomong masalah meeting and conversation di sini. Berarti intinya apa? Kalau terjadi kalian yang sedang LDR, memang susah teman-teman. Karena tipikal dia memang bukan tipikal orang yang apa, enak diajak ngobrol di saat chat atau yang lainnya ya teman-teman di sini. Akan lebih mempermudah kamu sebetulnya untuk komunikasi di saat ketemu secara langsung di sini. Nah, ini loh. Atau bahkan itu yang sebetulnya dia inginkan. Jadi dia ini kalau udah jarak jauh sama kamu, ya termasuk tipikal orang yang sulit untuk diajakin komunikasi via chat bisa juga, telepon bisa juga ya. Nah, ini sosial media bisa juga di sini. Karena menurut dia daripada dia ini berkomunikasi lewat chat ya, dia lebih menginginkan untuk ketemu kamu secara langsung. Nah, ini loh. Ya, apalagi kita ngomong masalah choose word di sini. Ya, choose word. Ini bisa saja yang menjadi alasan dia berubah. Karena kalau kalian ini keseringan chat, ini selalu salah paham dalam komunikasi, teman-teman ya. Ini juga jadi alasan dia malas banget untuk komunikasi. Jadi komunikasinya ala kadarnya aja, seperlunya aja, sepentingnya aja. Karena bisa saja di sini aku melihat komunikasi yang sering berantem, sering apalah. Nah, ini ya. Nah, makanya kita ngomong masalah King Sword itu sendiri, dia melakukan segala sesuatu ini juga biar nggak terlalu banyak masalah. Nah, ini loh. Karena aku lihat ada Four Sword loh teman-teman ya. Nih, kadang-kadang aku melihat ada situasi, Nine of Cup ya. Jadi gini teman-teman, kalau dia ada perasaan sama kamu, oke, fix ada ya teman-teman. Ada. Cuman karena ada situasi dan kondisi di mana ya kalau terlalu sering berkomunikasi, terlalu sering kita ngomong masalah ngobrol, kalau terlalu sering ini kalau aku lihat banyak kesalahpahaman di sini gitu loh. Aku melihat terlalu banyak sering masalah-masalah yang terjadi di saat kalian ini berkomunikasi, dan itu yang dia tidak mau, teman-teman. Makanya kita ngomong masalah ada Three of Cup dan ada Coffee Cup. Jadi menurut dia lebih baik kita bertemu aja ya daripada kita berkomunikasi lewat yang lain. Nah, ini makanya itu mungkin dengan berjalannya waktu dia menyadari itu teman-teman ya. Akhirnya dia kayak mengubah cara komunikasi itu sendiri ya. Dia mengurangi kadar-kadar dari chatnya, kadar-kadar dari teleponnya. Dan kalau kamu menginginkan hal-hal yang romantis sama dia, memang ini bukan tipikal dia sebetulnya. Kalaupun dulu dia melakukan itu, ya namanya juga, maaf ya teman-teman, kalau dulu dia melakukan seperti itu ya, itu karena untuk menarik perhatian kamu sebetulnya. Tetapi dia melakukan itu bukan alasan karena hanya sekedar, enggak ya, tetapi memang karena dia ada perasaan sama kamu. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan hati kamu. Atau bahkan ya, kalaupun ini perempuan ya, alasan itu tadi salah satunya ya.
Dia ini memang tipikal bukan orang yang mudah bilang I love you, I miss you. Dia bukan tipikal orang yang romantis. Ya, bukan tipikal orang yang romantis, atau bahkan bisa saja bukan perhatian. Perhatian dalam kata-kata, teman-teman. Dia memang dalam komunikasi nggak baik ya. Makanya kita ngomong masalah orang ini kadang-kadang ya, bisa saja dia mungkin tahu tentang kekurangan dia, bahwa komunikasi secara chat, telepon, dan lain-lainnya itu bisa membuat banyak sekali kesalahpahaman. Nah ini ya, makanya dia lebih ke arah untuk mending kita ketemu saja ya, mending kita ketemu saja face to face, atau apalah, jadi ngobrolnya itu enak kalau bisa ketemu sama kamu secara langsung. Nah, yang paling banyak kendalanya ya, maksudku. Yang banyak kendalanya di sini, terutama bagi kamu yang sedang LDR, emang ini paling sulit ya, aku melihatnya. Nah, tetapi sebetulnya di sini aku melihat dengan hadirnya King of Cup, ya, kita mau masalah komitmen. Nah, ini juga komitmen ya, teman-teman. King of Cup ini juga melambangkan tentang kesetiaan. Bisa juga ya, teman-teman, kesetiaan. Kadang-kadang ini juga merasa cukup egois dalam hubungan asmara. Itu juga bisa ya, teman-teman. Kita mau masalah egois dalam hal asmara. Jadi bisa dikatakan entah itu dia laki-laki atau perempuan, dia mungkin termasuk tipikal yang menurut kamu kurang peka. Nah, sebetulnya dia melakukan semua ini bukan karena dia nggak peka ya, teman-teman. Tapi ya itu tadi, dia menghindari yang namanya perselisihan, kesalahpahaman. Nah ini ya. Dan ketidakpekaannya ini bisa kamu nilai seperti itu mungkin karena dia ini memang tipikal bukan orang yang mudah banyak bicaranya. Ya. Kalaupun banyak bicaranya itu pun kadang-kadang gitu loh ya, kadang-kadang kalau lagi moodinya. Kalau nggak lagi moodinya, wah ini ya. Nah ini juga oke, two sword ini melambangkan tentang kadang-kadang dia ini memang aku lihat ya, dia juga gini, aku lihat ada King Sword dan ada King of Cup, antara perasaan dan hati juga ya, teman-teman. Kita ngomong pola pikirnya besar ya, perasaan dia juga besar sama kamu. Nah ini, aku melihat ketidakseimbangan juga. Jadi kayak antara hati dan pikiran dia tuh kayak sempat bentrok di sini. Ya, kadang-kadang dia ini bisa saja enak untuk, bisa saja kayak memulai suatu percakapan dan enak ngobrolnya. Nanti tiba-tiba dia berubah lagi. Nah ini karena aku melihat tergantung di situasi pikiran dan hatinya ya, teman-teman. Di sini aku lihat ada King Sword dan ada King of Cup. Nah ini. Ya, ini aku melihat ada dua cerita buat teman-teman ya. Selain dia ini katakanlah karena komunikasi yang tidak baik menurut dia, tetapi bisa saja teman-teman ya, kalaupun dia ini wanita ya, aku melihat alasan dia berubah, nggak enak banget nih. Ya, bisa saja dia juga dihadapkan dengan dua pilihan, teman-teman. Ya, makanya kadang-kadang dia itu butuh waktu untuk berpikir di sini mana yang terbaik buat dia. Nah ini loh, kadang-kadang dia di antara dua pilihan di sini ya, alasan dia berubahnya itu seperti itu. Apakah si ini, apakah si ini? Makanya dia itu bingung membagi waktunya atau apa. Makanya kita ngomong masalah coffee cup itu sendiri. Ya. Makanya kita ngomong masalah I love you. There's a powerful words. Mungkin itu yang kamu inginkan dari dia. Kata-kata sayang, kata-kata romantis. Kenapa tidak terlontarkan kembali di mulut dia, di chat dia, ataupun apalah ya. Nah ini, karena itu tadi ya, meeting with someone. Kita melihat ada meeting with someone. Apakah ini orang baru atau orang lama, aku nggak ngerti. Yang jelas ini yang membuat dia bingung. Alasan dia itu memang berubah. Karena apa? Aku melihat ada two swords. Bingung dia. Ya. Bingung di antara dua pilihan. Dan ini cukup sulit buat dia. Dia butuh waktu untuk memutuskan. Nah ini, kalau kamu bertanya, kamu kenapa gitu?
ya nggak apa-apa, mungkin bisa seperti itu. Mungkin kamu juga sudah mendengar ya berita-berita tentang dia bahwa entah itu dia ada seseorang yang baru, apakah dia memang dijodohkan atau kamu yang dijodohkan. Sebetulnya kalaupun kamu yang dijodohkan ya teman-teman, atau kamu yang sudah memiliki seseorang, itu yang membuat kadang-kadang dia menarik diri, itu yang membuat dia berubah juga. Kalaupun dia ini dijodohkan atau ada seseorang yang baru, sebetulnya kalau kita ngomong masalah, nah ini loh, sebenarnya kalau kita ngomong masalah perasaan yang dia berikan sama kamu itu juga bukan untuk main-main ya teman-teman, bukan untuk main-main. Ada perasaan seperti itu, tetapi mungkin ada sesuatu yang harus dia lakukan. Ini bisa saja tentang perjodohan juga, atau memang ada seseorang yang baru, dimana mungkin awal-awal kalian jadian atau kalian ini bareng, itu karena, nah itu tadi ya. Yang jelas di sini aku melihat untuk pile yang kedua, yang pertama karena komunikasi, daripada terus-terusan berantem, lebih baik dia begini ya, lebih baik dia itu diem, banyak diemnya. Atau yang kedua, di sini aku melihat memang ada orang baru ya, orang baru atau orang lama lah, aku nggak ngerti. Yang jelas ada seseorang di antara kalian di sini yang membuat situasi kondisi dia berubah. Nah ini untuk pile yang kedua di sini ya. Kita lanjut untuk pile yang ketiga. Oke, lanjut untuk pile yang ketiga. Di sini ada batu warna pink ya teman-teman di sini. Oke, untuk batu warna pink kita lihat, kita buka kartunya. Yang pertama di sini aku lihat ada true love. Ini sebenarnya kenapa ya bagus-bagus? Aku juga baru tahu ya ada true love di sini. Tadi ada I love you. Oke, be light-hearted, find out things coming to light. Oh, oke, ada the dragonfly. So, let we see alasan dia berubah di sini. Sebetulnya gini aku tahu sih ya. Mungkin dengan adanya true love itu kamu dengan seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini benar-benar sayang sama dia ya. Jadi kayak nggak peduli dia bagaimana dan seperti apa ya, kamu sayang sama dia gitu loh. Mau fisiknya kayak gimana, mau kayak gimana pun dia, kamu sayang sama dia. Itu yang disebut dengan true love ya. Atau bahkan intinya cinta tanpa embel-embel sesuatu, bisa juga loh ya. Atau bahkan ini terbalik energinya, dia sebetulnya yang sebetulnya ada perasaan sama kamu tanpa ada embel-embel. Nah ini ya. Atau bahkan perasaan ini kita ngomong masalah this love is once in a lifetime. Salah satu dari kamu baru merasakan perasaan yang semacam ini teman-teman. Bisa juga seperti itu ya. Oke, aku lihat energi asmara, alasan dia. King Sword, muncul lagi King Sword di sini padahal aku udah kocokin. DM. Oh. Oke. Oke, Seven. Oh, pantas aja. Aduh, alasan dia berubah. Oke, ada Nine of Cups. So, gini ya teman-teman, kita ngomong masalah true love. Kita ngomong masalah true love ini sendiri. This love is a once in a lifetime. Alasan dia berubah gini ya teman-teman, karena kita ngomong masalah Nine of Cup. Nine of Cup adalah tipikal orang yang tidak suka terlalu dikekang. Tipikal seseorang yang tidak suka terlalu harus begini. Maunya ini harus diturutin, maunya ini harus diturutin. Dia bukan tipikal seperti itu. Ya. Dia tipikalnya gini teman-teman ya. Kita ngomong masalah true love, mungkin ini baru pertama kali kamu merasakan cinta yang semacam ini terhadap seseorang. Karena kita lihat The Emperor, menurut dia ya, aku melihat menurut dia, kamu tuh terlalu dominan dalam hubungan di sini ya teman-teman. Ya, menurut dia kamu terlalu dominan di sini. Ya, nih kita ngomong masalah The Emperor, ya sering marah, terus harus begini begitu dalam pasangan atau kayak gimana ya. Aku pokoknya The Emperor itu kayak selalu dominan dalam hal hubungan di sini. Nah ini yang terkadang membuat dia tuh berpikir ulang ya teman-teman di sini. Nah ini loh, makanya kita ngomong masalah the dragonfly ini sendiri ya. Ada chance, heal, dia ingin perubahan.
Dia nggak mau seperti ini terus. Ya, be light hearted, finding out. Makanya dia itu kayak ingin cari tahu, wah, kok bisa kamu seperti ini? Ya, aku melihat dia kayak terjebak, ada the dragonfly. Dia terjebak di situasi yang menurut dia, jujur aja dia nggak nyaman dengan situasi yang semacam ini. Ya, mungkin gini, mungkin banyak alasan kenapa kamu marah ya. Karena mungkin saja kamu merasa, kenapa sih gue nggak suka kalau sikap lu kayak gitu. Namanya gue nggak suka, jangan lakukan itu. Nah ini yang membuat terkadang dia, gue nggak bisa menjadi apa yang kamu mau. Nah ini loh, gue gak suka, jangan diulangi lagi. Tapi gue gak bisa. Walaupun dia berusaha untuk awalnya, berusaha ya udah aku coba, ternyata gak bisa. Semakin marahlah. Ya, kita mau masalah semakin emosional di sini. Nah, aku melihat dengan hadirnya Seven Sword ini sendiri itu kayak merasa bahwa awal-awal tuh mungkin saja kayak dia merasa bahwa kamu itu nggak, ini kita bisa ngomong terbalik ya teman-teman, ini bisa saja terbalik ya teman-teman, karena itu kita ngomong masalah dua energi ya, energi kamu sama dia di sini ya, belum tentu juga kamu seperti itu. Kita ngomong masalah Seven Swords, ini seolah-olah bahwa kamu ya, seolah-olah dia itu kayak kamu ini kok aku dipaksakan, kamu nggak ngerti gitu loh. Makanya dia kayak kadang-kadang ingin bebas, kadang-kadang dia ingin situasi tenang, situasi yang nyaman, situasi nggak kayak dulu. Dia kayak berharap bahwa ini, aku melihat banyak sekali pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Akhirnya di sini aku melihat dia mencoba kayak ini, alasan dia berubah bisa di sini ya teman-teman. Kalau ini semakin lama semakin ada Queen Swords. Queen Sword itu kayak gini, dia coba untuk bertahan dulu. Kalau dirasa ini semakin lama semakin parah keadaannya, maka itulah yang menyebabkan dia, nah ini yang menyebabkan dia berubah. Karena dia melihat dulu, semakin lama semakin merasa tertekan, dia akan mundur lagi. Tertekan lagi, mundur lagi, tertekan lagi, mundur lagi, berantem lagi, dimarahin lagi, terus-terusan dimarahin, dia akan mundur, dan mundur. Nah ini ya, kadang-kadang aku melihat dengan hadirnya Seven Sword ya, kayak akhirnya dia tuh kayak jadi nggak respect, akhirnya dia nggak jadi kayak nggak peduli, akhirnya dia jadi nggak gini sama kamu. Nah ini karena apa? Mungkin terlalu banyak tuntutan di sini, harus jadi cawan-cawan ini harus dipenuhi ya. Nih, sebetulnya apa yang menjadi keinginan kamu belum tentu menjadi keinginan dia. Mungkin apa yang menjadi keinginan kamu belum tentu dia menyanggupi itu. Ini bisa juga terbalik ya energinya. Karena kita ngomong masalah true love. Mungkin saja kamu baru merasakan perasaan yang semacam ini sehingga kamu takut banget kehilangan dia juga bisa. Atau kita ngomong masalah karena ini baru pertama kalinya kamu merasakan hal yang seperti ini. Jadi kayak gak mau kehilangan dia. Gimana caranya dia nggak pergi, gimana caranya biar dia itu bisa berkomunikasi sama kamu terus, gimana caranya dia bisa jinak. Nah itu juga ya biar gimana caranya dia itu bisa jinak gitu loh ya, gimana dia itu kayak bisa berada di dalam genggamanmu gitu loh. Nah ini aku melihat semakin seperti itu semakin dia akan keluar dari siklusnya. Ada Queen Swords. Ini dia masih bertahan, tetapi kalau ini di lama-kelamaan dia akan pergi dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ada Queen Sword di sini, jadi ada suatu ketegasan. Sekalinya nanti kalau kamu, yaudah kita putus, atau sekalinya yaudah kita putus aja, maka itu akan yang menjadi kesimpulan terakhir. Nah ini, bisa saja itu yang nantinya akan menjadi keputusan terakhir. Kita ngomong masalah Queen Sword itu sendiri, ya. Nah ini, dan bisa saja, maaf ya teman-teman, untuk kategori yang kedua, untuk kategori yang kedua, di sini aku lihat ada Seven Swords, ya, karena ini terlalu memaksakan, ya. Aku lihat The Emperor, ada yang terlalu mendominasi dalam hubungan di sini. Ini yang membuat terkekang dalam hubungan, akhirnya satunya selingkuh, bisa juga seperti itu, ya.
Karena apa? Karena aku melihat kalaupun ini terlalu, aku nggak tahu ya, ini bisa terbalik loh buat teman-teman ya. Intinya jangan jangan dimasukkan ke hati kalau ini wah aku bukan Kak, ya berarti bukan buat kamu ya intinya. Karena ini energi dua pihak ya teman-teman, ini energi dua pihak di sini. Nah, karena dengan hadirnya di Emperor ini sendiri ya, kita ngomong masalah seseorang yang berusaha menekan, orang yang berusaha maunya kayak harus. Nah, ini yang membuat dia itu kayak nggak peduli, atau bahkan dia mencoba mencari seseorang baru gitu yang membuat dia lebih nyaman. Ya, itu yang juga mendasari dia ini berubah sama kamu karena dia merasa dalam ketertekanan. Dia melakukan semua ini karena yang dia inginkan adalah suatu kebahagiaan buat dia gitu loh. Ya. Nih. Kadang-kadang memang aku melihat ada situasi Six of Cup. Dia tuh kayak berandai-andai. Kenapa sih nggak kayak dulu lagi? Kenapa sih harus berantem terus? Aku melihat ada situasi di mana dia ini merasa terkekang juga ya teman-teman. Kenapa sih harus kayak gini terus? Kenapa sih harus kayak gini terus? Nah ini loh. Ya. Nih. Itu yang mendasari alasan dia ini berubah. Ya. Awal-awalnya kondisinya memang sudah tidak memungkinkan. Ya, akhirnya dia memutuskan ini bisa, akhirnya dia tidak menjadi apa ya, yang tadinya dia itu sayang, akhirnya berubah menjadi tidak sayang. Yang tadinya dia ada hati sama kamu bisa menjadi tidak ada hati sama kamu. Jadi mau kamu kayak gimana, seperti apa, udah kayak cuek aja. Nah ini karena apa? Kadang-kadang dia ingin kamu kembali seperti dulu ya teman-teman. Apakah bisa? Nah ini yang kadang-kadang itu menjadi pertanyaan, apakah bisa kamu kembali seperti dulu, nggak marah-marah, nggak harus kayak gini, nggak harus kayak gini. Sedangkan dia sendiri sadar bahwa dia tidak bisa memberikan sesuatu yang kamu inginkan di situ gitu loh. Karena kemampuan, mungkin kita ngomong kemampuan dia terbatas. Mungkin menurut kamu aja bisa, kenapa dia nggak bisa? Ini berbeda, personal. Kita ngomong masalah kekuatan orang itu berbeda-beda, di situasinya pun berbeda-beda. Ya. Sifat dan karakter orang itu pun berbeda-beda. Satu bisa mengangkat 10 kilo, yang satunya belum tentu bisa. Yang satunya menganggap bahwa masalah ini sepele, belum tentu masalah ini. Nah ini, ya, ini yang terkadang aku melihat bahwa aku aja bisa, kenapa kamu nggak bisa? Nah ini, kekuatan personal itu beda-beda. Ya, niat, cara untuk memberikan perasaan pun itu juga setiap orang berbeda-beda. Cara orang itu cemburu pun juga berbeda-beda. Cara komunikasi orang berbeda-beda. Cara orang menyelesaikan masalahnya pun juga berbeda-beda. Jadi dari situ aku melihat di sini ada sesuatu yang memang dia tidak mampu untuk menjalani bersama kamu di sini. Itu alasan dia lebih dingin sama kamu teman-teman. Ya, alasan dia lebih dingin. Nggak hanya cuek aja ini. Kalau menurut aku ini udah kayak parah banget ini kondisinya ya. Nah ini. Jadi kalaupun ini adalah kamu ya yang merasa tertekan karena mungkin pasangan kamu sendiri merasa seperti itu tuh gimana sih rasanya? Nah itu loh, mungkin kamu juga menyadari ya teman-teman. Jadi itu readingan untuk teman-teman di file yang ketiga. Aku harap ini bisa bermanfaat. Aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.